Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan mengenai menggerakkan komunitas belajar dengan tema Festival Olahraga Tradisional. Dan materi ini akan disampaikan oleh Bapak Tri Cahyo Ferianto, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Mariska Krisnaning Tias, Magister Pendidikan. Saya silakan. Ya, saya berdiri dulu. Biar enak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dan Bu Mariska akan mempresentasikan atau mencari dan lanjut tentang tadi kembali lagi ke slide yang berikutnya, menggerakkan komunitas belajar tentang temanya adalah Festival Olahraga Tradisional. Oke, lanjut. Ya, untuk bentuk kegiatan sendiri itu yang pertama adalah melaksanakan Festival Olahraga Tradisional yang pertama. Yang kedua adalah untuk waktunya dilakukan mulai dari 10 September 2024 sampai gelar festivalnya di bulan Desember, kemungkinan di pertengahan bulan Desember 2024. Oke, next. Untuk latar belakangnya itu adalah upaya menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada peserta didik. Penting bagi guru PJOK memberikan ruang bagi peserta didik untuk menerapkan dan membuat ide kreatif peserta didik ke dalam suatu program, yaitu Festival Olahraga Tradisional. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan musik dan budaya tradisional sehingga mereka bersemangat dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Next. Dan untuk tujuan programnya yang pertama adalah mengembangkan keterampilan motor siswa melalui aktivitas olahraga, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama dalam kegiatan olahraga. Dan keempat, mempromosikan nilai-nilai kerjasama tim dan kompetensi sehat. Oke, lanjut. Untuk yang keempat, capaian, langkah, dan hasil. Yang pertama, capaiannya adalah yang pertama pemahaman peserta didik kelas 10 mengenai sport education model atau SEM terhadap pembelajaran gerak. Yang kedua adalah pemahaman peserta didik mengenai olahraga tradisional yang mengandung unsur kebudayaan. Next lagi. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama adalah koordinasi. Ya, pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kepentingan tentang program yang digagas. Yang kedua melakukan koordinasi dengan kesiswaan dan kurikulum berkaitan dengan jadwal dan pembelajaran siswa. Yang ketiga, sosialisasi dengan pembela sekolah dan guru mapel yang terkait dengan program proyek. Untuk hasilnya, yang pertama adalah menjadi mengerti tentang bagaimana merencanakan dan menyelenggarakan suatu kegiatan dan berperan sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai panitia kegiatan. Yang ketiga, dapat memperkenalkan jenis olahraga tradisional. Next lagi. Untuk yang kelima, struktur programnya dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk strukturnya di sini adalah yang pertama adalah kepala sekolah, pengurus kombel, guru PJOK, dan guru mapel, Ibu wali murid beserta didik kelas 10 dan serta mitranya cabang dinas pendidikan di wilayah sini Kediri. Yang kedua adalah dinas kebudayaan, ketiga komite sekolah, dan empat MBMP PJOK Kota Kediri. Nah, ini untuk yang keenam, Bu Mariska bisa melanjutkan. Terima kasih Pak Bani. Di sini saya akan melanjutkan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 1. Aset manusia. Kepala sekolah memiliki dedikasi dan semangat yang tinggi untuk kemajuan sekolah serta mendukung program atau ide guru yang ingin berkembang dengan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi guru.
memiliki 4 guru PJOK yang selalu ingin berkembang dan selalu berkolaboratif. Peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda. Di antara guru senior dan guru muda selalu berkolaborasi, berinovasi untuk memajukan sekolahan dan kemajuan peserta didik. Komite sekolah dan paguyuban wali murid yang selalu mendukung kegiatan sekolah. Aset sosial, masyarakat sekitar yang selalu mendukung dan membantu setiap kegiatan sekolah. Hubungan komite dan paguyuban wali murid yang erat dan saling mendukung dalam kegiatan sekolah. 3. Politik, kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang meningkatkan mutu sekolah. 4. Aset agama dan budaya, pengelolaan kesenian daerah yang mendukung dalam kelancaran program P5. Fisik, mempunyai sarana dan prasarana yang baik dan cukup untuk pembelajaran PJOK. Memiliki ruang kelas yang cukup dan nyaman sebagai tempat kegiatan pembelajaran. 6. Lingkungan atau alam, dekat dengan ruang publik dan ruang terbuka hijau sebagai pendukung kegiatan pembelajaran di luar kelas. Rencana evaluasi, berdiskusi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, peserta didik, dan wali murid mengenai proses pelaksanaan program. Evaluasi tujuan program, penerapan kegiatan, manajemen kelas, dan pengelolaan waktu sudah sesuai atau berhasil minimal berkembang sesuai harapan. Meminta umpan balik dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, peserta didik, dan wali murid. Kemungkinan tantangannya di sini adalah kendala waktu dan jadwal, minat peserta didik, faktor karakteristik peserta didik yang beragam, karena di sini sekolahnya berasrama dan siswanya dari berbagai macam daerah. Solusi, menyesuaikan jadwal yang ditetapkan sekolah, membuat kegiatan yang menarik, model kegiatan yang berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Olahraga bukan tentang berapa jauh kamu berlari, tetapi tentang bagaimana kamu menjadi pribadi yang lebih baik melalui prosesnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ini alhamdulillah di akhir sesi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran? Oh iya, silakan Bu Ulan. Terima kasih Bu Ratin atas kesempatannya. Di sini yang menjadi drama adalah menggerakkan komunitas belajar festival olahraga tradisional ya. Kalau yang saya tahu kan selama ini festival olahraga itu yang modern. Baru kali ini mungkin olahraga tradisional. Dan kenapa ini jarang dilakukan dan juga jarang diminati? Karena menurut saya memang nggak ada jenjang karirnya, gitu. Contoh misalkan menang dalam lomba egrang gitu ya. Terus setelah dapat hadiah mau gimana lagi? Nah, dan saya ingin tanyakan di sini, mungkin ada ide-ide agar festival ini nggak hanya festival di sekolah gitu, tapi juga punya jenjang karir bagi siswa ke depannya. Terima kasih. Sudah ulang. Oke, ini coba saya jawab ya, karena memang olahraga tradisional itu kalah dengan olahraga yang modern dari tahun ke tahun. Karena olahraga tradisional juga nggak
tidak sepopuler dengan olahraga modern. Tapi pada tahun-tahun ini ternyata olahraga tradisional itu diangkat lagi, diperlombakan lagi di setiap event seperti gobang sodor, terus goboy, terus apa lagi Mbak? Enggrang juga ada, terus dokongan yang ternyata dinas juga menonton dinas kalau itu wajib diikuti oleh siswa SMP dan SMA juga. Jadi biar olahraga tradisional tidak terkubur, tidak terkikis oleh zaman, jadi pemerintah juga memfasilitasi event-event tersebut. Gitu. Mungkin ditambah sama Bu Mariska. Ya, saya sedikit menambahkan ya Bu Ulan, sekarang olahraga tradisional itu diangkat lagi. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu banyak yang tidak mengetahui tentang olahraga tradisional, dan olahraga tradisional sekarang juga sudah diperlombakan, ada jenjang-jenjangnya juga, karena olahraga tradisional sudah masuk ke ada badan organisasinya sendiri gitu. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Ya, terima kasih. Saya Bu MC untuk menambahkan saja dan meluruskan, mungkin bisa menjadi referensi kita. Bu Ulan tadi menanyakan kenapa kok tidak ada jenjang karir di olahraga tradisional. Kita tidak melenceng kemana-mana. Saya hanya meluruskan saja. Di bentuk kegiatannya Bu Ferry, Pak Ferry dan Bu Mariska ini adalah kita melaksanakan festival bulan. Di judulnya sudah kelihatan, festival itu tidak memperlombakan, mengkompetisikan, mencari juaranya, tidak. Tapi kita berfestival. Jadi memunculkan jenis-jenis olahraga tradisional yang ada di Indonesia. Banyak begitu nanti Pak Ferry dan Bu Mariska ya. Karena program kita adalah festival, tidak menyelenggarakan kejuaraan atau turnamen atau yang sifatnya memperebutkan piala, tidak. Tapi kita menyelenggarakan festival. Jadi kalau festival memang tidak ada jenjang karir atau kedepannya nanti bisa bermain di Olimpiade, di SEA Games atau tidak. Tapi di festival itu kita hanya berpartisipasi saja, menyampaikan atau mengeluarkan dari olahraga tradisional, misalkan festival band. Jadi tidak ada juara, tidak, masing-masing grup band itu bisa memainkan untuk mengisi acara tersebut. Jadi festival olahraga tradisional ini yang diangkat Pak Ferry dan Bu Mariska memang mengambil judul festival, jadi tidak mengeluarkan juaranya. Terima kasih Bu Ulan, hanya meluruskan saja. Atau nuwun Bu Rati. Ya, terima kasih Bapak Adi sudah memberikan masukan yang sesuai dengan materi tersebut. Alhamdulillah, acara di penghujung bisa kita akhiri ya Pak Fer dan Bu Mariska. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk datang dan saling sharing mengenai tema tersebut. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, saya juga mengucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resita Apriliawati, di dalam komunitas belajar saya sebagai sekretaris. Nah, di sini saya akan memberikan umpan balik terkait kegiatan PKG PJOK pada komunitas belajar di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Kegiatan berbagi praktik pengelolaan kelas dengan teman sejawat
memberikan ide-ide kreatif yang dapat diadaptasi oleh semua anggota komunitas belajar. Lanjutkan kerjasama ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Yohana Putri Audrelia. Saya sebagai anggota dari komunitas belajar di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan umpan balik pada kegiatan PKG PJOK yang berada di komunitas belajar SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Semangat Anda dalam berbagi pengalaman mengajar sangatlah inspiratif dan inovatif. Terus tingkatkan kolaborasi dengan teman sejawat agar pembelajaran bisa semakin inovatif. Terima kasih.